Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik rasa bosan, jenuh, putus asa, mengapa selalu hadir. Baiklah teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, tolong klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini, mengapa rasa jenuh, bosan, putus asa selalu hadir bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman semua, jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya ini memang sangat kompleks ya. Artinya selain kita merasakan secara fisik itu penuh dengan sensasi ya atau sakit secara fisik, tapi secara psikis atau secara mental kita juga merasakan terganggu ya, karena kita memiliki rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, was-was, bahkan sampai dengan merasakan hampir putus asa. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini memang bagi teman-teman ya, khususnya yang sudah menderita mungkin dari segi waktu juga sudah lama ya. Akhirnya kita ini memang kadang hampir putus asa, kemudian merasakan jenuh, merasakan bosan. Nah, itu wajar teman-teman ya. Nah, merasakan bosan ini pernah saya alami juga seperti itu ya, karena mungkin sudah bertahun-tahun ya. Nah, kemudian contoh dari segi makan saja lah, tiap hari makannya itu hanya itu saja, monoton ya, paling hanya nasi, lauknya mungkin hanya tahu itu saja, kadang hanya direbus dan digoreng. Ini rasanya bosan sekali, sudah nggak menggairahkan ya. Begitu. Termasuk mungkin makanan-makanan yang gurih-gurih kita juga jarang makan ya, apalagi yang goreng-goreng berminyak. Nah, ini akhirnya menjadi kita ini merasakan bosan, merasakan jenuh ya. Termasuk aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang monoton juga, di mana kita hari-harinya itu lebih banyak mengurung diri di rumah ya, hanya duduk di ruang itu saja, mungkin hanya di kamar, kemudian pindah ke ruang televisi mungkin ya. Nah, itu rasanya sangat jenuh sekali, sangat bosan sekali. Nah, maka ketika seperti itu terus ya teman-teman, ini yang saya rasakan ini tidak akan ada perubahan ya, tidak akan perubahan. Nah, belum lagi ya kita merasakan putus asa ya, karena istilahnya sudah capek lah, sudah capek, sudah lelah ya, sudah bertahun-tahun mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, di mana kita tidak bisa berekspresi secara bebas ya, contohnya hanya hari-harinya selalu mengurung diri di rumah, kemudian mau keluar rumah saja takut ya, mau makan ini makan itu juga takut juga. Nah, akhirnya kita kadang sudah capek ya, berikhtiar mencari solusi kesembuhan ya, mungkin istilahnya kita juga sudah shopping dokter ya. Yang namanya obat itu sudah
bermacam-macam ya, dari dokter ini, dari dokter itu ya, dari rumah sakit ini, rumah sakit itu pun sudah pernah saya alami seperti itu. Nah, akhirnya kadang ketika kondisi kita itu sepertinya statis ya, hanya seperti itu saja, tetap masih merasakan sensasi, tetap belum ada perubahan yang signifikan. Ini kadang terlintas mau putus asa teman-teman. Nah, maka dari itu ini saya sharingkan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman dan mudah-mudahan bisa membantu lah ya, membantu sehingga pengalaman-pengalaman pahit itu jangan terulangi ya, tetapi kita ambil mungkin sisi positifnya ya, sehingga bagi teman-teman yang mungkin masih dalam penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis, khususnya yang masih mengalami sensasi itu, rasa bosan, rasa jenuh ya, bahkan seperti mau putus asa. Nah, ini supaya bisa teratasi teman-teman. Nah, maka dari itu tolong ya tonton sampai selesai video ini sehingga nanti ada sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru yang mungkin bisa kita praktekkan ya. Nah, akhirnya kita menjadi bisa bangkit ya, kita menjadi lebih semangat, kita merasa bergairah kembali hidup ini ya, tidak perlu bosan, tidak perlu jenuh ya, apalagi sampai dengan putus asa. Oke teman-teman ya. Nah, oleh karena itu saya ingin berikan beberapa tipsnya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ya, ketika kita merasakan seperti itu, merasakan bosan, merasakan jenuh ya, merasakan putus asa, ini adalah wajar ya teman-teman. Wajar karena kita memang mengalami fase-fase seperti yang tadi saya sebutkan ya. Contohnya menderita sudah lama, kemudian sudah capek berikhtiar mencari proses kesembuhan juga katakanlah belum berhasil. Nah, ini siapapun orangnya pasti akan merasakan hal-hal seperti itu teman-teman. Nah, maka solusinya yang pertama adalah kita harus sabar teman-teman ya. Nah, sabar ini sobar ya, itu artinya tanpa batas teman-teman. Jadi ketika ada orang mengatakan sabar tapi ya ada batasnya, itu artinya belum sabar ya, belum sabar. Nah, maka dari itu cobalah ya teman-teman, jangan merasakan bosan, jangan merasakan jenuh, apalagi putus asa, tapi kita tetap bersabar. Mengapa bersabar ya? Karena ini semua memang butuh proses ya, butuh proses mulai dari kita harus memahami dulu ya, kita harus mengenali karakternya, kita harus mengenali sensasinya. Nah, akhirnya kita baru bisa menemukan terapi-terapinya ya, untuk mencapai pemulihan kesembuhan yang menjadi lebih efektif. Nah, maka dari itu memang penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ini mengajak kita ya, mengajak kita untuk selalu berpikir, selalu aktif, selalu belajar ya, selalu sharing. Jadi jangan menutup diri. Ketika kita memang masih menutup diri ya, kita tidak bisa mendapatkan informasi-informasi yang positif. Nah, itu makin menjadi teman-teman. Jadi sepertinya tidak akan perubahan, tidak ada perubahan. Nah, dulu saya itu juga berawal seperti itu, tetapi setelah ya dari pengalaman itu, oh memang ternyata harus dilawan, kita harus aktif ya, kita harus bangkit. Nah, itu akhirnya menemukan caranya itu seperti itu. Jadi itu teman-teman ya, caranya yang pertama kita memang tetap harus bersabar itu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus optimis teman-teman ya, harus optimis, jangan berkecil hati ya, tetapi harus yakin ya, optimis bahwa pasti akan sembuh. Dan faktanya juga seperti itu ya, seperti teman-teman yang sudah mengalami ya, setelah kita sharing dengan teman-teman itu juga akhirnya sembuh ya. Nah, cuma proses kesembuhannya ini, nah itu memang yang berbeda ya. Yang berbeda ya itu tergantung ikhtiarnya ya. Kalau yang mungkin ikhtiarnya maksimal ya dan efektif, yaitu mungkin
hanya ya sekitar katakanlah 3 bulan aja udah bisa kelar ya, sudah bisa sembuh, sudah bisa aktivitas normal ya. Tapi ada juga yang sampai mungkin setengah tahun ya, 1 tahun, 2 tahun ya, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Nah ini bervariasi ya. Jadi kita memang tidak bisa disamakan antara orang satu dengan orang yang lain karena memang mental dan karakter kita itu juga berbeda. Tetapi semuanya itu pasti akan sembuh ya setelah kita uh, punya semangat ya, punya optimis ya. Nah, bagaimana cara membangun supaya diri kita itu selalu optimis ya? Ya, kita afirmasikan kata-kata yang positif bahwa contohnya asam lambung tidak berbahaya dan faktanya memang juga tidak berbahaya. Karena apa? Karena asam lambung itu kan memang cairan cairan tubuh ya yang ada di dalam lambung yang diproduksi secara otomatis yang berfungsi untuk mengurai makanan. Jadi setiap orang juga memiliki dan itu zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Cuma yang jadi masalah ketika memang dalam prosesnya, nah ini produknya over ya, artinya selalu naik, selalu berlebihan. Nah itu yang akhirnya bisa menimbulkan GERD ya. Nah, GERD menimbulkan beberapa sensasi yang sangat kompleks, yang sangat dahsyat rasanya. Nah, akhirnya kita terkena anxiety-nya, menjadi cemas, menjadi takut, menjadi was-was, menjadi khawatir, menjadi pemarah dan lain sebagainya. Nah itu uniknya seperti itu ya. Nah, setelah itu kemudian pikiran menjadi negatif ya, artinya kita lebih sering mengatakan jangan-jangan, wah ini jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan mungkin terkena penyakit parah atau penyakit berat dan lain sebagainya. Bahkan sampai kadang di benak kita, wah jangan-jangan kita akan mati. Nah seperti itu ini. Nah ketika sudah seperti itu namanya tidak optimis ya, tidak optimis, tidak semangat, yaitu yang akan meracuni diri kita menjadi semakin down, menjadi semakin lemah, akhirnya drop kembali, bahkan yang kadang sudah merasa enakan juga menjadi kambuh lagi. Nah itu sumbernya sebenarnya dari mindset pikiran kita sendiri. Nah setelah kita paham teman-teman ya, maka yaitu kita harus selalu optimis dan harus selalu bersemangat. Nah caranya kita menggunakan ya pikiran kita tentang informasi-informasi yang positif yang selalu kita jadikan dalil ya, jadikan dalil di dalam diri kita untuk memberikan sugesti dari dalam diri kita. Contohnya tadi ya, jadi asam lambung tidak berbahaya, dan faktanya juga banyak teman-teman yang sudah mengalami penderitaan asam lambung tapi akhirnya kan juga sembuh. Nah itu yang harus dijadikan pegangan kita ya, jangan sebaliknya yang kadang sebenarnya kabar itu kabar nggak jelas ya, kadang hanya meracuni perasaan kita. Nah itu harus kita singkirkan. Pokoknya kita harus berpedoman kepada yang pasti lah, yang pasti, yang masuk akal ya, masuk logika. Contohnya ketika kita sama dokter misalkan sudah divonis terkena asam lambung, ya sudah asam lambung saja, kita tidak usah mencari-cari mungkin terkena penyakit inilah, penyakit itulah dan lain sebagainya, itu nggak usah ya. Jadi semuanya itu ya, nah rasa-rasa atau mungkin sensasi itu hanya dampak ya, dampak dari asam lambung yang sering naik, nah akhirnya terjadi GERD, nah akhirnya menimbulkan anxiety, kemudian anxiety menimbulkan psikosomatik. Nah itu rantai negatifnya seperti itu teman-teman. Maka untuk bisa bangkit atau lepas dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, kita memang harus memutus rantai negatif itu, dimulai dari mindset pikiran yang kita ubah, yaitu dengan cara kita bersemangat dan optimis. Oke ya, itu tip yang kedua supaya kita tidak merasa bosan, jenuh maupun putus asa. Nah kemudian tip yang ketiga yaitu kita selalu berikhtiar ya, selalu berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Jadi
Nah, ikhtiar ini memang bisa dibangun ya, bisa konsisten, bisa istilahnya istiqomah ya, jalan terus-menerus. Ini memang harus dari diri kita sendiri. Kita jangan mengandalkan mungkin orang-orang di sekitar kita ya, orang-orang di sekitar kita ketika mungkin kita hanya sakit katakanlah 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, mereka masih bisa perhatian full ya. Tetapi kalau kita sudah menderita sampai bertahun-tahun, mereka itu sudah menganggapnya itu tidak ada apa-apa ya. Bahkan kadang kita bercerita aja, mereka itu sudah tidak tertarik gitu, tidak tertarik lagi, sehingga yang bisa membangkitkan memang harus dari diri kita sendiri. Dan itu juga saya alami seperti itu teman-teman. Contohnya ya, ketika saya masih penuh dengan sensasi khususnya di perut ya, nah itu contohnya saya membuat air kunyit saja itu saya buat sendiri teman-teman ya. Di awal-awal dulu itu dibuatkan sama istri saya gitu ya, tapi lama-lama saya juga merasa nggak enak ya, kemudian juga yang membuatkan juga mungkin bosan juga. Jangankan orang di sekitar kita yang membantu, pasti bosan, kita saja yang mengalami itu bosan itu seperti itu. Nah maka dari itu, tetapi karena kita ingin sembuh, nah kita harus bergerak terus, harus ikhtiar terus. Termasuk mungkin ikhtiar yang teman-teman yang masih mungkin kadang ke dokter, ya itu pun kita lakukan ya. Seperti saya juga seperti itu. Bahkan dulu setelah saya berkali-kali periksa ke dokter itu sampai juga ke paranormal juga ya, paranormal juga ya, karena ya bagaimanapun juga yang namanya kesembuhan itu kan sebenarnya banyak jalan ya, banyak jalan, tapi kalau kesembuhan yang utama sebenarnya yang menentukan ya Tuhan lah, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Tuhan itu memang belum menyembuhkan ya, mungkin walaupun ikhtiarnya sudah berkali-kali kemana saja itu pun belum. Tetapi walaupun kita hanya mungkin ikhtiar semampu kita, mungkin hanya dengan herbal-herbal yang ada di dapur kita, di rumah kita, itu pun bisa menyembuhkan. Yang penting Tuhan itu sudah menghendaki itu. Oke teman-teman ya, nah itu berbagai ikhtiar yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi pokoknya jangan berhenti. Nah dan di dalam ikhtiar itu selain kita berikhtiar katakanlah mencari mungkin jenis terapi-terapi, kemudian mungkin jenis pengobatan, ya mungkin jenis herbal-herbal itu kita juga jalani terus ya, seperti itu ya. Nah itu termasuk kita juga harus menggerakkan tubuh kita ya, contohnya olahraga misalkan, itu juga harus kita lakukan ya, walaupun olahraga itu ya tidak seperti atlet ya, kita yang intinya yang penting tubuh bergerak ya. Contohnya seperti ini ya, kita kalau ini agak sore ini sekitar habis asar lah, ini saya biasa ke kebun ya, ke kebun seperti ini sambil apa ya, melihat-lihat tanaman, mungkin kadang sambil merawat tanaman ya ini. Nah itu juga tujuannya untuk memberikan suasana baru ya, suasana baru, karena dengan kita beraktivitas di luar rumah ya, ini secara fisik kita juga menjadi segar ya, tetapi secara psikis juga menjadi segar pula ya, karena kita bisa istilahnya berinteraksi dengan alam ya. Alam itu akan memberikan kesejukan kepada kita dibanding kita mungkin terpaku di dalam rumah ya, tidak ada interaksi dengan alam ya, ini akhirnya menjadi tambah jenuh, bosan ya. Tapi ketika kita lepas di luar rumah ya, menikmati apa ya, mungkin ya pemandangan, mungkin apa tanaman-tanaman yang ada, nah, ini rasanya seperti ada sesuatu lah ya, ada sesuatu, ada energi baru yang menyegarkan diri kita, sehingga kita akan menjadi berkurang dari rasa bosan, rasa jenuh, bahkan rasa putus asa itu teman-teman. Oke, nah tip yang terakhir ya, supaya kita tidak bosan, tidak jenuh ya, apalagi putus asa. Nah ini memang kita harus sadari dan kita yakini ya, bahwa
bagaimanapun juga kita sehat, kita sakit ini adalah juga atas izin Allah ya. Maka dari itu ketika kita memang sudah merasa berat ya di dalam kita menerima ibaratnya ujian ini, nah maka kita pasrahkan saja teman-teman ya. Pasrahkan aja, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, yang namanya pasrah dengan tulus dan ikhlas itu kita tidak punya ego apa-apa, kita tidak punya keinginan apa-apa ya. Ya udah pokoknya kita pasrahkan setulusnya. Kita tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa kita ini menjadi sembuh atau tidak ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dengan tulus dan ikhlas sudah kita pasrah saja. Nah, dengan seperti itu secara mental kita akan menjadi kuat teman-teman. Termasuk perasaan-perasaan takut, khawatir itu pun akan menghilang. Artinya ya kita punya rasa takut, rasa khawatir, tapi itu masih sebatas normal seperti ketika kita belum terkena penderitaan asam lambung kejadian inisiatif psikosomatis. Nah, oleh karena itu dengan seperti itu kita akan selalu bersemangat ya, bersemangat, optimis ya, sabar dan lebih mendekatkan diri. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan akhirnya bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung kejadian inisiatif psikosomatis akan segera sembuh. Oke, terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.